Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar meski kita dalam keadaan atau di masa pandemi COVID-19. Jumpa lagi bersama dengan Ibu Sri pada pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 4. Hari ini kita akan belajar materi pelajaran 1, yaitu Aku Bangga Sebagai Perempuan atau Laki-laki. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, kita awali dengan doa terlebih dahulu ya. Kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas rahmat perlindungan-Mu kepada kami. Sekarang kami akan belajar, kiranya rahmat dan terang Roh Kudus bekerja dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu memahami dan mensyukuri bahwa kami diciptakan sebagai perempuan atau laki-laki menurut kehendak-Mu. Dikau kami puji Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, pada pembelajaran hari ini ada beberapa tujuan yang hendak dicapai. Yang pertama, kalian mampu mensyukuri dan bangga menjadi seorang laki-laki atau menjadi seorang perempuan. Yang kedua, kalian mampu menyebutkan ciri-ciri fisik dan ciri-ciri psikis atau kejiwaan dari laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, kalian mampu menjelaskan bagaimana Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Nah, anak-anak, coba perhatikan di depan layar kalian nanti. Ibu guru akan meminta kalian untuk mengamati dan menuliskan ciri-ciri fisik dan psikis atau kejiwaan laki-laki dan perempuan. Ciri-ciri fisik itu artinya ciri-ciri badan atau di dalam tubuh kita yang nampak, yang bisa dilihat dengan mata. Sedangkan ciri-ciri psikis atau kejiwaan itu adalah sebuah ciri-ciri yang tidak dapat dilihat dengan mata, tetapi bisa melalui pengamatan atau perasaan. Nah, kita lihat di sini. Perhatikan di depan layar kalian ada seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki. Secara fisik tentu berbeda kan? Kita akan lihat bagaimana ciri-ciri fisiknya terlebih dahulu. Ciri-ciri fisik laki-laki dan perempuan, Ibu Guru memberikan dalam bentuk sebuah tabel. Di sini ada contohnya ya. Nah, pada bagian laki-laki dan pada bagian perempuan. Tadi kalian perhatikan tubuh atau badan kita sendiri. Nah, kalau laki-laki memiliki rambut pendek, perempuan memiliki rambut panjang atau memiliki kebiasaan merawat hingga rambutnya panjang. Lalu laki-laki umumnya memiliki tulang yang lebih besar, sedangkan perempuan umumnya memiliki tulang yang lebih kecil. Nah, kalian sudah bisa membedakan bagaimana ciri fisik laki-laki dan perempuan? Nah, pada nomor 3 dan 4, nanti kalian mencari sendiri bagaimana ciri fisik laki-laki. Mungkin dilihat dari wajahnya, mungkin dilihat dari postur tubuhnya. Nah, itu yang merupakan ciri-ciri fisik laki-laki atau perempuan. Sekarang kita akan lihat ciri-ciri psikis atau kejiwaan laki-laki dan perempuan. Nah, apa saja ya ciri-ciri psikis atau kejiwaan dari laki-laki dan perempuan? Perhatikan di tabel depan kalian. Pada laki-laki, mereka lebih senang keluar di rumah atau keluar dari rumah, misalnya bermain ya di luar, seperti suka bermain bola, bermain dengan teman-teman dan sebagainya. Sedangkan perempuan lebih senang tinggal di rumah. Mereka rasanya lebih nyaman kalau tinggal di rumah atau bermain di rumah, melakukan aktivitas di rumah. Itu adalah kebiasaan atau yang merupakan ciri dari psikis kejiwaan dari perempuan dan laki-laki. Lalu ada lagi contohnya, pada laki-laki mereka itu tampil apa adanya. Mereka tidak memakai lipstik,
tidak memakai bedak, tidak mengikat rambutnya dan sebagainya. Jadi mereka tampil apa adanya. Sedangkan pada perempuan lebih suka bersolek atau berdandan. Menyisir rambutnya, mengikat. Kalau sudah dewasa mereka menggunakan lipstik, menggunakan alis mata, bedak, dan sebagainya. Sehingga membuat dirinya lebih cantik seperti itu. Nah, itu merupakan ciri-ciri psikis atau kejiwaan dari laki-laki dan perempuan. Nah, pada nomor 3 dan 4, nanti kalian mencari ya. Ini adalah tugas kalian. Jadi mencari dan menemukan bagaimana ciri psikis atau kejiwaan dari laki-laki dan perempuan. Nah, sekarang kita akan membaca teks dari kitab suci, dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Kita baca bersama-sama ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi hari, itulah hari ke-6. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, anak-anak, apa yang dapat kita pelajari dari teks kitab suci, dari kitab Kejadian tadi? Yang pertama dapat kita ambil hikmahnya atau yang menjadi poin catatan penting adalah Tuhan menciptakan manusia, perempuan, dan laki-laki sebagai gambar atau citranya. Artinya bahwa manusia ini memiliki rupa atau tubuh atau badan seperti Allah. Karena kita merupakan gambaran dari Allah. Lalu berikutnya, manusia laki-laki dan perempuan itu sederajat. Apa artinya sederajat? Sederajat itu berarti sama. Tidak ada lebih atau kurang atau tinggi atau rendah. Maka tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah martabatnya. Keduanya berbeda untuk saling melengkapi. Ada banyak perbedaan antara laki-laki dan perempuan, seperti yang kalian tadi perhatikan dengan cara mengisi di tabel tadi bagaimana ciri fisik laki-laki dan perempuan, dan bagaimana ciri psikis kejiwaan dari laki-laki atau perempuan. Antara laki-laki dan perempuan ada perbedaan yang menjadi ciri khas. Ciri khas itu berarti yang unik, ya, yang melekat dan tidak bisa digantikan oleh lawan jenisnya. Jadi apa yang menjadi ciri khas laki-laki tidak bisa digantikan oleh perempuan. Nah, ciri khas tersebut disebut sebagai ciri kodrati. Apa itu ciri kodrati? Ciri kodrati itulah yang dinamakan ciri khas yang unik dalam diri setiap laki-laki ataupun perempuan. Ciri khas dari perempuan apa? Ciri khas dari perempuan itu adalah bisa mengandung, melahirkan, dan menyusui. Sedangkan ciri khas dari seorang laki-laki adalah memiliki jankun yang biasa kita lihat di leher, di tengah-tengah leher itu jankunnya nampak. Pada perempuan tidak demikian ya. Ada beberapa pandangan
dalam masyarakat dan juga di gereja tentang jati diri laki-laki dan perempuan. Tetapi dalam pandangan Kristiani, pada hakikatnya manusia diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan dengan keunikannya masing-masing. Seandainya di dunia ini hanya terisi oleh kaum perempuan saja atau kaum laki-laki saja, maka dunia itu tidak indah, tidak lengkap. Ya, maka Allah menciptakan demikian laki-laki dan perempuan supaya dunia itu indah dan semakin berkembang. Seperti yang difirmankan Tuhan bahwa manusia itu harus berkembang biak, menguasai dunia atau bumi ini. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Pada pelajaran hari ini atau materi pelajaran 1 ini, pesan Bu Guru adalah kita tetap bangga dan bersyukur menjadi laki-laki atau perempuan. Misalnya, memposisikan diri bahwa saya laki-laki. Kalau saya seorang laki-laki, maka saya berjalan seperti layaknya seorang laki-laki. Tegak, suaranya juga memiliki karakter seorang laki-laki. Demikian juga perempuan. Jika kita merasa diri sebagai seorang perempuan, maka kita harus membawa diri sebagai seorang perempuan. Jalannya itu tentu lebih halus daripada daripada laki-laki dan lain sebagainya. Lalu pesan kedua adalah kita tetap menjaga dan merawat tubuh kita dalam keadaan sehat. Sebab dengan cara membiarkan diri kita tidak sehat atau membiarkan diri kita sakit, maka tanda bahwa kita tidak mensyukuri rahmat Tuhan sebagai anugerah yang istimewa. Pesan Bu Guru lagi, tetap jaga kesehatan kita dan tetap berdoa semoga masa pandemi ini cepat berlalu. Nah, demikian anak-anak perjumpaan kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan berguna dan dapat kalian pahami sehingga dapat mengembangkan diri kita sebagai ciptaan Allah. Sampai jumpa. Terima kasih.